Menggunakan Google saat ini memang sangat nyaman. Kamu bisa menemukan informasi apapun yang ingin kamu cari, kemudian kamu baca, dan selesai. Bahkan mau kepo gebetan aja bisa lewat Google. Mau cari foto mantan bisa juga lewat Google. Tapi apakah kamu tahu bahwa ada informasi yang diambil Google tentang diri kamu tanpa sepengetahuanmu? Misalnya ketika kamu mendaftar akun di Gmail atau ketika kamu menggunakan ponsel Android. Nah, ternyata Google tuh menggunakan banyak metode untuk mempelajari seperti apa sih diri kamu sebenarnya. Creepy tapi kok cute ya? Kayak mau PDKT tapi kudu riset dulu bibit bebet bobotnya. Terus apa aja sih yang diambil dan terekam oleh Google tadi? Sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya, geng. Udah? Sip deh, kita langsung saja lihat 5 informasi yang diambil Google tanpa kamu sadari. Pertama, Google tahu loh identitas kamu. Yes, nggak cuma orang tua kamu aja, tapi Google juga tahu siapa nama kamu, kapan kamu ulang tahun, dan nomor ponsel kamu. Selain itu, ia juga tahu siapa aja yang kerap berhubungan sama kamu. Kepikiran nggak Google tahu dari mana? Yap, kemungkinan paling besar adalah dari akun Gmail kamu. Pas kamu mau bikin akun di Gmail, pasti ada form biodata yang harus kamu isi terlebih dulu kan? Nah, itu dia. Gimana pun juga, Gmail adalah layanan surat elektronik yang paling populer digunakan di dunia. Bahkan, Google bisa menyimpan dan menganalisa data yang mencerminkan aktivitas kamu di dunia maya, sama siapa aja kamu berhubungan, dan sebagainya. Makanya nggak heran kan kalau kamu mau kirim email lewat Gmail misalnya, baru kamu ketik 2 atau 3 huruf pertama email tujuan kamu, Google udah bisa kasih suggestion siapa aja yang kamu maksud. Itu karena Google juga menyimpan segudang data orang-orang di luaran sana. Kedua, Google tahu loh kebiasaan kamu dalam menggunakan internet. Sejak Google menjadi pilihan utama mesin pencarian di internet, pasti tanpa kamu sadari kamu sering banget dan pakai Google, baik itu di PC, laptop, MacBook, tablet, atau smartphone kamu sekalipun. Yap, dari sini Google ternyata sedang merekam dan mempelajari gaya atau kebiasaan kamu dalam berselancar di dunia maya. Ia juga membentuk gambaran tentang siapa diri kamu sebenarnya dari hal-hal yang kerap kamu cari di mesin pencarian Google. Nah, dari sinilah Google biasanya bisa menebak bagaimana selera kamu dan menempatkan iklan produk yang mungkin bisa bikin kamu tertarik. Kok Google serba tahu ya? Jangan-jangan Google suka lagi sama kamu. Ketiga, Google tahu loh hal-hal yang kamu suka. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, karena Google tahu banget semua jejak penjelajahan kamu di dunia maya, situs apa aja yang kamu suka kunjungi, bahkan situs dewasa sekalipun. Ayo, siapa yang ketahuan suka browsing situs begituan? Nah, dari sini nggak mengejutkan lagi deh kalau Google jadi tahu apa yang kamu suka dan tidak suka dalam berinternet ria. Misalnya video-video di situs YouTube. Kamu suka perhatiin nggak? Video yang muncul di kolom mereka itu hampir pasti adalah video yang kita suka. Mengingat YouTube juga merupakan anak perusahaan Google, jadi wajar aja deh dia juga tahu kesukaan kamu. Keempat, Google tahu loh suara kamu. Kedengerannya kok serem banget ya? Kok bisa? Apa jangan-jangan selama ini Google diam-diam menyadap percakapan kita sehari-hari? Ih, bukan gitu. Kalau gitu mah Google udah melanggar hukum dong, karena melewati batas privasi seseorang. Nih ya, ternyata alasan kenapa Google bisa tahu suara kamu karena ia menyimpan kopian rekaman suara tersebut dari perintah suara yang kamu berikan. Jadi, setiap kamu menggunakan mikrofon di ponsel kamu untuk mengaktifkan layanan Google, potongan suara tersebut langsung disembunyikan ke dalam gudang data mereka. What is a humpback whale? Large whale noted for humping its back as it dives. Tapi kalau kamu nggak suka dan ingin menghapus rekaman suara tersebut, tenang, kamu tetap bisa melakukannya kok di halaman pengaturan kamu. Kelima, Google tahu loh lokasi kamu. Nggak cuma tahu lagi ada di mana kamu sekarang, tapi juga tahu kamu pernah kemana aja. Yap, tentunya dari layanan peta atau Global Positioning System milik Google Maps. Jika jejak lokasi di menu pengaturan ponsel kamu diaktifkan, secara otomatis Google bisa melacak dan merekam histori perjalanan kamu. Dan nggak cuma itu aja loh, kamu pasti tahu kan kalau Google juga bisa tahu kemacetan yang ada di suatu kawasan. Pernah kepikiran nggak Google tahu dari mana?
Jadi nih geng, Google tahu kemacetan suatu daerah secara akurat dari data real time yang Google ambil dari ratusan ribu pengguna di seluruh dunia. Baik itu pengguna ponsel iPhone atau Android yang mengaktifkan pengaturan jejak lokasi. Data yang terkirim ini membantu Google untuk membaca seberapa banyak jumlah kendaraan dan bagaimana kecepatan berkendara mereka di suatu daerah untuk suatu waktu. Meski aplikasi GPS populer lainnya seperti Apple Maps, Waze, dan MapQuest juga menawarkan hal serupa, namun kamu pasti merasa Google lebih akurat kan? Itu karena jumlah pemakai Google yang jauh lebih banyak, sehingga data yang masuk juga lebih besar. Ditambah lagi, Google juga menerima data dari otoritas transportasi setempat dan aplikasi Waze yang udah dibeli Google seharga $1 miliar Amerika Serikat lebih pada 2013 lalu. Wah, makin-makinan deh akuratnya. Gimana? Meski kamu tahu kalau Google memang merekam data pribadi kamu, tapi kamu nggak pernah kebayangkan seberapa luas dan detailnya data yang diambil Google dari setiap detik yang kamu habiskan di dunia maya. Jadi, Google itu ibarat Tuhan di dunia maya, geng. Eits, sebelum kamu tutup, jangan lupa buat like video ini ya. Terus, klik tombol subscribe buat kamu yang belum melakukannya. Yang udah, cek video Jalan Tikus lainnya.